Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua siswa selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan minggu pertama di bulan November, kita kembali belajar di rumah atau PJJ, belajar jarak jauh. Oke, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kesempatan hari ini dapat kamu simak, dapat kamu pahami, dan kamu cerna. Oke, silakan berdoa mulai. Oke, pada kesempatan ini kita lanjut ke materi bab ketiga, yaitu anekdot, kritik dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Yang pertama nanti kita akan membahas definisi, ciri dan jenis anekdot, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, yang terakhir menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Oke, definisi, ciri dan jenis anekdot. Nah, nanti kita akan bahas pengertian anekdotnya itu seperti apa, ciri anekdot dan jenis anekdot. Oke, pengertian anekdot. Nah, ada yang tahu dari kata anekdot? Ya, anekdot itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Itu definisi dari anekdot. Oke. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri anekdot. Yang pertama, menceritakan orang penting. Nah, siapa orang pentingnya? Memiliki tujuan tertentu, menyindir, kisah menyerupai dongeng, menggelitik, mengandung humor, cerita terhubung umum dan realistis. Ini ciri dari anekdot. Jenis anekdot itu ada yang berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuan. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, mendata pokok isi anekdot, cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Oke, kita akan mendata pokok isi anekdot, membaca teks anekdot dengan seksama, kemudian mengidentifikasi pokok isi teks anekdot dengan cermat, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Oke, membaca teks anekdot dengan seksama. Nah, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Kemudian yang pertama itu mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Yang kedua, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindak ataupun dialog yang disampaikan. Yang ketiga ini menyimpulkan
Makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita itu. Membaca teks anekdot dengan seksama. Nah, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dan dari anekdot. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur, ada strukturnya, ada kebahasaannya. Nah, struktur teks anekdot ini abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini ada strukturnya. Kebahasan anekdot menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi waktu, menggunakan kalimat tanya, menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kalimat seru. Kemudian menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nah, menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Menyusun teks anekdot, menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Membaca isi anekdot dengan seksama. Yang kedua, memahami jalannya cerita. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Yang keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog, berbeda dengan tetap mempertahankan unsur-unsurnya. Langkah menyusun anekdot. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Aspek yang dipertahankan dalam menceritakan anekdot, ya, sikap badan, suara, kewajaran sikap. Ini harus dipertahankan. Kemudian, oke, ini kita lanjut ke bab 4 ya. Karena waktunya mendesak. Di bab 3 kita 2 bab langsung materinya. Ini ringkasan materi sih. Nanti lebih jelasnya, Pak, bagaimana sih contoh teks anekdot? Kamu cari di Google ya. Contoh teks anekdot itu banyak sekali. Ini saya ringkasan materi saja saya sampaikan, karena kalaupun saya jelaskan dari perinian agak memakan waktu juga, karena tinggal kamu cari saja contoh-contoh ataupun dari kosakata yang kamu tidak pahami dari bahasa Indonesia, lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesianya ya. Kamu cari di situ, itu pengertian-pengertian tidak. Yang penting kamu paham, dibaca ulang. Oke, kita lanjut ya ke bab 4 ya, menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Nah, ini definisi, ciri-ciri, dan jenis hikayat, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, pengungkapan kembali isi hikayat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat, dan cerpen, penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Oke, definisi, ciri, dan jenis-jenis hikayat. Nah, hikayat, tahu nggak hikayat? Ya, nanti kamu cari aja dulu, ntar saya jelaskan. Ntar ada definisinya. Definisi hikayat, ciri-ciri atau kreatif hikayat, jenis hikayat. Nah, lihat tuh, ada pengertiannya hikayat. Apa sih hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga, istana, atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Itu hikayat, ada pengertiannya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian
yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat atau untuk meramaikan pesta. Oke. Ada anonim, bersifat statis, menggunakan bahasa slide. Anonim itu istana sentris. Nah, ini anonim. Kalau bersifat statis itu bersifat komunal. Kalau menggunakan bahasa klise ini bersifat tradisional. Bersifat didaktis ini menceritakan kisah universal manusia. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, ini menceritakan kesaktian seorang tokoh. Ini kemustahilan. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Ada jenis hikayat berdasarkan isi. Nah, ini historis, sejarah. Yang pertama, hikayat berunsur. Hikayat berunsur Hindu. Contoh hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Hikayat berunsur Hindu Islam. Contoh hikayat Jaya Langkaran, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. Hikayat berunsur Islam. Contoh hikayat 1001 Malam dan hikayat Qamar al-Zaman. Nah, jenis hikayat yang berdasarkan isi sebagai berikut. Yang pertama, jenis rekaan. Contoh hikayat Malim Dewa. Jenis sejarah. Yang kedua, jenis sejarah. Contoh hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, jenis biografi. Yang ketiga, jenis biografi berdasarkan isinya itu jenis biografi. Hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Jadi jenis hikayat yang berdasarkan isi itu ada 3, yaitu jenis rekaan, jenis sejarah, dan jenis biografi. Oke. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, nilai-nilainya. Yang pertama, nilai religi. 2, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Oke. Unsur intrinsik. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga alur atau plot, yang keempat latar atau setting, yang kelima tokoh dan penokohan, dan yang keenam sudut pandang. Unsur intrinsik kamu tahu kan? Unsur yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Kalau memang itu hikayat, berarti yang terkandung dalam hikayat itu yang tadi saya bilang dari nomor 1 tema sampai dengan sudut pandang, itu namanya unsur intrinsik. Kemudian unsur ekstrinsik. Nah, di situ ada religi. Ya, ada adat istiadat, ada latar belakang sosial budaya, ada silsilah atau garis keturunan. Nah, isi hikayat ini dapat diketahui dari dari umur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atau unsur intrinsik dan ekstrinsik yang tadi saya bilang. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berarti kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar area sastra. Oke. Mengungkapkan kembali isi hikayat. Ringkasan isi hikayat, ada penyampaian isi hikayat. Nah, ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Nah, sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. Jadi kamu harus bisa mengetahui kalau membuat sinopsis atau ringkasan. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. Yang kedua, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi atau gagasan-gagasan yang penting.
Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Di yang selanjutnya, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Sinopsis yang kelima, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Oke. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Nah, langkah-langkah yang pertama, membaca hikayat dengan seksama. Yang kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Yang tiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Oke. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. Nah, dari karakteristik kebahasaan dalam hikayat, perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Ini kita lihat. Pengungkapan majas, ada penggunaan kata arkais. Kalau penggunaan majas ada majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan ada majas pertentangan. Nah, penggunaan kata arkais. Nah, gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais atau berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti syahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Nah, ini dari kata-kata ini udah ketahuan itu adalah hikayat. Kata-katanya menggunakan kata arkais. Nah, unsur pembangun ada hikayat dan cerpen ya. Ada dari unsur intrinsiknya ya. Nanti dari unsur intrinsiknya tema. Kalau hikayat ini tema-tema hampir sama. Jadi kalau dari tema-temanya hampir sama. Kalau cerpen, tema lebih bervariasi dan banyak pilihan kalau cerpen ya. Latar. Kalau dari hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Kalau cerpen, latar lebih bervariasi, baik tempat, waktu, maupun suasana. Nah, yang ketiga dari intrinsiknya adalah tokoh dan penokohan. Dari hikayat, tokoh terbatas, raja-raja, ratu, permaisuri, dan rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Nah, penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Kalau cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Kemudian alur dari hikayat, alur yang digunakan biasanya alur maju. Kalau hikayat, kalau cerpen bisa alur maju, mundur, dan campuran sangat mungkin digunakan. Oke, alur ini jalan ceritanya ya. Sudut pandang kalau hikayat, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu. Kalau cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Kalau cerpen itu berbeda. Kemudian gaya bahasa yang digunakan bersifat statis. Kalau dari cerpen, gaya bahasa lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat ditulis secara eksplisit. Kalau cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Oke, kemudian dari unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik itu tadi biografi pengarang. Nah, kalau hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Jadi tidak tertulis nama pengarang ya. Kemudian kalau cerpen, biografi pengarang,
nama pengarang disampaikan atau disebutkan. Kemudian nilai-nilai dari ekstrinsik adalah kalau dari hikayat, nilai agama dan pendidikan yang menonjol. Nah, dia ini nilai lebih beragam, misalnya sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Oke. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen, penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, kalau langkah-langkahnya meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggunaan hikayat, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut, memilih konflik yang menarik, memesankan berdasarkan atau konflik yang sudah dirumuskan, mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerpen pendek. Penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama, keruntutan cerita ya. Yang kedua, suara, lafal dan intonasi. Yang ketiganya, gestur dan mimiknya. Itu penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Oke, sampai di situ materi kita. Nanti bab 5 ini kita lanjutkan ke esok hari. Tugas kamu semua dari bab 3 dan bab 4 itu kamu buat resumenya. Silakan, masih ada waktu sampai 1 minggu. Resumenya kamu catat dalam buku catatan kamu ya. Kemudian kamu membuat catatan. Dari catatan itu nanti kamu kirim. Ada 2 opsi ya. Opsi pertama, kalau kamu mau, berarti kamu fotokopi hasil resume kamu, kemudian dikumpulkan dalam satu kelompok, itu satu map ya. Satu kelompok, satu map. Yang kayak kemarin tuh banyak banget sampai. Kemudian itu kalau secara manual ya, opsi yang pertama. Opsi yang kedua, setelah kamu membuat resume, kamu foto, kamu kirim ke email saya, hermanbadawi@gmail.com ya. Paham ya? Yang ketiga, tugasnya setelah kamu membuat resume, di dalam catatan kamu tugas kamu itu membuat pertanyaan dan jawaban. Dari bab 3, 5 pertanyaan dan jawaban ya. Bab 4, 5 pertanyaan dan jawaban. Sama, kamu tulis di buku tulis kamu atau buku tugas kamu. Nanti kirim, boleh secara manual ataupun secara langsung kirim ke email saya. Tinggal pilih, yang penting tugas terlaksana dan kamu juga bahagia. Jangan lupa selalu bahagia, jaga kesehatan untuk kamu semua agar bisa terjaga semuanya. Mudah-mudahan Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dengan belajar yang efektif, banyak istirahat ya. Nah, belajar berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Jangan merasa berat ini mengunduh dari video ini, YouTube ini dan sebagainya. Makanya kamu berkelompok, ikuti, atau RAM saya nggak muat Pak, atau seperti apa, yaitu tinggal kamu sepakati oleh teman kamu gimana baiknya. Tugasnya secara berkelompok hari ini kamu kerjakan. Nggak mesti hari ini selesai, masih ada hari-hari yang selanjutnya. Saya masih tunggu. Selama kamu ada itikat baik untuk mengerjakan, waktu panjang saya tunggu ya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.